Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'du. Sadatul afadil, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus DKM Masjid Al-Aqsa beserta seluruh panitia Ramadan dan iktikaf, juga para sesepuh, mini sepuh, tokoh masyarakat, pimpinan berbagai lembaga dan ormas, termasuk pimpinan pemerintahan, barangkali hadir kepala daerah tingkat 6 dan tingkat 7, alias ketua RW dan ketua RT. Juga seluruh jamaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada pagi menjelang siang hari ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu istimewa, di tempat yang istimewa. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke rumah Allah ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Juga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Rawahu Muslim ayhuwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk mereka, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan semua keutamaan itu dapat kita raih sembari kita terus beriktikaf di asrul awakhir minar Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, sebagai sunnah muakkadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memberikan petunjuk kepada kita untuk menyongsong anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Lailatul Qadar. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan lebih baik daripada 1000 bulannya itu tidak ada batas atasnya. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, setiap orang bisa mendapatkan lebih baik daripada 1000 bulan dalam tingkatannya masing-masing. Ada yang 1000 bulan lebih 1 detik, 1000 bulan lebih 1 bulan, 1000 bulan lebih 100 bulan, 1000 bulan lebih 1000 bulan, sangat bisa. 1000 bulan lebih 1.000.000.000 bulan, tak terhingga. Di atasnya tidak ada batasan. Maka keliru kalau mengatakan itu malam 1000 bulan. Itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi lebih baiknya itu tidak ada batas atasnya. Maka mudah-mudahan Allah menganugerahkan seperti yang ingin kita kaji pada hari ini, keistiqomahan pada kita semua untuk berketaatan sebagai hambanya, meniti jalan yang lurus sampai keridhoannya.
Dalam kitab Al-Jami'us Sahih telah datang sebuah riwayat bahwasanya tiba menemui Rasulullah SAW seorang lelaki. Ja'a rajulun ila Rasulillah SAW faqala, maka dia berkata, Ya Rasulullah, kulli fil islami syai'an la as'al anhu ahadan ghairaka. Orang itu mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, kul, katakanlah olehmu li kepadaku, fil islami di dalam urusan agama Islam ini, syai'an sesuatu, la as'al yang aku tidak perlu bertanya, anhu tentangnya, ahadan pada seseorang, ghairaka yang selain engkau. Maknanya, ya Rasulullah, mohon sampaikan kepada saya satu perkataan tentang Islam yang dengan itu bisa menjadi panduan hidup saya tanpa perlu saya bertanya kepada siapapun selain engkau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, Qul amantu billahi summa istaqim. Qul, katakanlah olehmu, amantu, aku telah beriman, billahi kepada Allah, summa istaqim, kemudian engkau istiqamah. Maka para ulama menjelaskan, sebada iman kepada Allah, urusan yang paling besar adalah istiqamah. Iman kepada Allah yang tentu dibuktikan dengan ta'rifnya. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, al-imanu tasdiqun bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Yang dimaksud dengan iman adalah tasdiqun bil qalbi. Yang pertama, membenarkan dengan hati. Yang kedua, wal iqraru bil lisani, mengikrarkan iman itu dengan ucapan lisan. Yang ketiga, wal amalu bil arkani, mengamalkan konsekuensinya dengan perbuatan seluruh anggota badan. Itulah iman. Jadi bagi ahlu sunnah wal jamaah, iman itu ya hati, ya perkataan, ya perbuatan. Kalau dia berbuat, dia mengucap, tetapi sebenarnya hatinya tidak meyakini, maka dia disebut munafik. Kalau dia meyakini, mengucap, tapi tidak mengamalkan, maka disebut fasik. Ini di antara pemahaman menyeluruh tentang iman. Maka sesudah hatinya meyakini, lisannya mengikrarkan, dan dia melaksanakan ketaatan dengan seluruh anggota badan, urusan terbesar setelah itu adalah istiqamah. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menyatakan alladzina, orang-orang yang qalu, mereka telah mengatakan Rabbuna, Rabb kami, pencipta kami, pemelihara kami, pemberi rizki kami, pengatur segala urusan kami, penguasa kami, dan karenanya dialah sesembahan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu, maka akan turun alaihim, kepada mereka, al malaikatu, para malaikat. Alla takhafu, malaikat-malaikat itu menyatakan hendaklah kamu jangan khawatir, wala tahzanu, dan kamu janganlah bersedih, wa abshiru, dan bergembiralah, bil jannati, dengan surga, allati, yang kuntum, adalah kalian, tu'adun, telah dijanjikan. Nahnu, kata malaikat lagi, kami adalah auliya'ukum, pembela-pembela kalian, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga dalam kehidupan akhirat. Inilah karomahnya istiqomah, yaitu dia mendapatkan kewalian, pembelaan, perlindungan dari malaikat, sehingga mencapai salah satu puncak kebahagiaan seorang mukmin. Kebahagiaan seorang mukmin itu bukan banyak senang-senang. Kebahagiaannya seorang mukmin itu kalau alla takhafu wala tahzanu. Tidak terlalu khawatir tentang hari besok, tidak terlalu bersedih dengan apa yang sudah terjadi, dan merasa gembira dengan syurga yang telah Allah janjikan. Nah, maka para ulama mengatakan afdhalul karamah luzumul istiqamah. Karamah, keramat yang paling agung, yang paling utama, itu adalah teguhnya istiqomah di dalam diri seorang mukmin. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin memberikan keterangan, jangan takjub kepada orang yang bisa berjalan di atas air. Jangan takjub kepada orang yang bisa terbang. Jangan takjub kepada orang yang bisa sholat di atas pucuk pohon kurma. Tetapi takjublah kepada orang yang istiqomah. Karena dari semua keramat, karomah, yang paling dahsyat adalah istiqomah. Maka tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan orang yang meneguhkan dirinya beriman bahwa Rabbnya adalah Allah, maka sesembahannya juga adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atas keyakinan itu, malaikat-malaikat turun kepada yang bersangkutan. Sebagian mufasir membatasi makna turunnya malaikat ini pada saat sakaratul maut. Segenting-gentingnya urusan manusia itu ketika sakaratul maut. Karena apa yang akan diucapkannya sangat menentukan apa yang akan terjadi di alam berikutnya. Maka di saat yang paling genting itulah
Malaikat diturunkan Allah untuk meneguhkan orang mukmin yang istiqomah tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikatnya turun kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikatnya membisikkan peneguhan ke dalam hatinya, jangan khawatir tentang hari esokmu, yakni alam akhirat. Dan juga jangan kamu bersedih tentang dunia yang kamu tinggalkan, anak-anakmu yang mungkin masih kecil, istrimu, hartamu, dan segala halnya. Jangan, tidak perlu kamu bersedih, karena urusanmu tinggal satu sekarang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau akan surga yang sudah dijanjikan Allah kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Betapa indahnya di saat-saat genting itu ada yang menemani kita, meneguhkan kita, membisikkan kalimat yang menenteramkan bagi kita, menjadikan kita tidak khawatir tentang esok dan tidak bersedih tentang apa yang kita tinggalkan, dan bahkan memberi kabar gembira dengan surga. Kata malaikat, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi pembela-pembelamu di kehidupan dunia maupun juga di akhirat nanti. Bukan cuma sekarang, nanti di akhirat kami siap menjadi pembela. Jadi ini menjadi tim pengacara di hadapan pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi malaikat yang kita sebutkan hadir di majelis ilmu, maka semakin banyak Bapak Ibu itu hadir di majelis ilmu sebenarnya sedang merekrut tim pembela yang sebanyak-banyaknya kelak di hadapan pengadilan Allah. Dan satu orang saja dari tim pembela dari kalangan malaikat ini, satu saja itu jelas lebih hebat daripada Hotman Paris Hutapea. Apalagi ini ada banyak malaikat yang membela. Nahnu awliyaikum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi ini karomahnya orang yang istiqomah pada saat sakratul maut diteguhkan oleh malaikat. Sehingga menghadapi sakratul maut tersebut dengan husnul khatimah. Ini karomahnya orang yang istiqomah. Sebagian mufassir yang lain menyatakan turunnya malaikat ini tidak dibatasi hanya pada saat sakratul maut, tapi kapanpun di dalam kehidupan orang tersebut. Sejak sekarang, malaikatnya ini sudah kemudian diperintahkan Allah untuk turun meneguhkan kita ketika menghadapi urusan-urusan yang berat, urusan-urusan yang pelik, urusan-urusan yang menyusahkan. Malaikat itu turun, ada yang berpendapat pada pagi dan petang hari. Malaikat itu turun, ada yang berpendapat pada saat-saat mustajabah. Dan terus-menerus meneguhkan hati kita. Jadi artinya kalau tadi pendapat yang pertama menyebutkan ini turunnya di saat paling genting, yaitu saat sakratul maut. Tapi juga ada mufassir yang berpendapat dia turun kapanpun dibutuhkan oleh hamba yang istiqomah ini untuk mendapatkan tasbit atau mendapatkan peneguhan di dalam berbagai urusan yang dia hadapi. Masya Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kita munasabatkan dengan ayat lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan telapak kaki kalian. Wa yusabbit aqdamakum. Diteguhkan telapak kakinya itu dengan dikirim oleh Allah malaikat untuk
mengokohkan hatinya dengan mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam kehidupan dunia, dalam sakratul maut, dan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengadilannya di sisinya. Nah, karena dia adalah orang yang menolong agamanya Allah, dia menjadi orang yang disayangi oleh Allah, dengan di dunia mendapatkan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi puncaknya orang bahagia di dunia itu, tadi kita sebut bukan banyak senang-senang. Tetapi kalau tidak khawatir tentang besok, tidak sedih tentang kemarin, tidak khawatir tentang apa yang akan dihadapi, dan tidak bersedih berlebihan terhadap apa yang sudah terjadi. Itu bahagia. Kalau dalam ilmu kritik seni, jadi benda seni yang bagus itu bukan yang banyak pujian, tapi yang tidak bisa dikritik. Sama tadi konsep bahagia itu bukan banyak senang, tapi tidak khawatir dan tidak sedih. Maka di situ ada yang namanya as-sakinah, al-itmi'nan, at-tuma'ninah, ketentraman, ketenangan. Nah, dalam kehidupan akhirat sampai-sampai orang yang semacam ini oleh Allah ketika berhadapan dalam konflik dengan sesama hamba yang lain, itu bukan Allah hanya menjadi hakim, tapi menjadi pembela. Jadi kalau prosedur umum itu seperti dalam hadis tentang al-muflis atau orang yang bangkrut. Ara'aitumul muflis. Nabi SAW satu hari bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Nabi SAW mengatakan, siapakah orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, al-muflisu fina ya Rasulullah, man laisa lahu malun wala amalun wala mataun. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, tidak punya barang-barang yang bisa digunakan untuk membantu kehidupannya. Itu namanya bangkrut. Faqala Nabi SAW, beliau bersabda, balil muflisu man atallaha yaumal qiyamati bisalatin kada wa bisiyamin kada wa bisadaqatin kada. Bukan, bahkan orang yang bangkrut itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang datang pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salat yang sangat besar, pahala puasa yang sangat besar, pahala sedekah yang sangat besar. Walakin, tetapi syatama hadza, di dunia dia suka mencela-cela dan mencaci maki yang ini. Waqtaba hadza, dan menggunjing serta menggosipkan yang ini. Wa adza hadza, dan suka mengganggu menyakiti yang ini. Wa qatala hadza, dan mengambil haknya yang ini ataupun menjadi sebab kematiannya yang ini. Maka kelak di akhirat semua orang yang dirugikan itu akan menghadap kepada Allah untuk menggugatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membayar kerugian orang lain itu diambilkan dari pahala-pahalanya. Ketika pahala-pahalanya sudah habis dipakai untuk mengganti kerugian yang dia akibatkan kepada orang lain, ternyata masih banyak orang lain yang antri untuk menggugat. Maka orang-orang itu berkata, ya Rabbi, bagaimana dengan kami sedangkan pahala kebaikannya sudah habis? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan, berikan dosa kalian kepada dia. Fadzalikal muflis, kata Nabi SAW, itulah orang yang bangkrut. Jadi bangkrut itu, kata Nabi, di akhirat bawa pahala sholat banyak, pahala sedekah banyak, pahala puasa banyak. Tapi dia banyak merugikan orang lain sehingga dengan demikian pahalanya habis untuk membayar kerugian itu, dan bahkan ada dosa orang lain ditambahkan kepadanya. Itu bangkrut.
prosedur umumnya seperti ini. Kasus antara kita dengan orang lain. Tapi ada satu riwayat dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi yang dinilai sahih oleh para ulama hadis, bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW itu nunduk. Habis sholat menghadap para sahabat, beliau nunduk. Air matanya mengalir. Kemudian beliau menegakkan kepala, lalu beliau tersenyum. Maka para sahabat heran, lalu bertanya, ada apa dengan engkau ya Rasulullah? Tadi engkau menunduk lalu air matamu menetes, kemudian engkau menegakkan kepalamu dan engkau tersenyum. Kata Nabi SAW, diperlihatkan kepadaku dua orang di antara umatku. Yang satu menggugat yang lain di hadapan Allah, maka aku menangis. Jadi yang satu menggugat yang lain, ya Rabbi, orang ini di dunia mendolimi aku, mengambil hakku, menyakiti aku. Maka ya Rabbi, tegakkanlah keadilan, berikan keputusanmu di antara kami. Yang digugat, pucat pasi, berkeringat dingin, menunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan prosedur umumnya tadi ya harusnya, diambil pahalanya atau ditambahi dosanya. Ternyata dalam kasus ini berbeda. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada si penggugat, irfa' ra'saka ya fulan, angkat kepalamu fulan. Si fulan mengangkat kepala. Apa yang dia lihat? Sebuah istana yang sangat indah gemerlapan di dalam surga. Ujung kanan dan kirinya tidak kelihatan saking besarnya. Istana itu begitu indahnya, terletak di atas sebuah kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tanahnya terbuat dari misik, pepohonannya berbatang dan berdaun emas, sedangkan buah-buahannya semuanya ranum dan matang begitu indahnya. Lalu dia berkata, li ayyi nabiyyin hadzal qasr ya Rabbi, ini istananya nabi siapa ya Allah? Faqala jalla wa ala, Allah berfirman, tidak harus seorang nabi yang bisa memiliki istana semacam ini. Lalu orang itu bertanya lagi, fali ayyi siddiqin hadzal qasr ya Rabb, ini istananya orang siddiq yang mana ya Allah? Jadi kita tahu kedudukan di bawah kenabian adalah siddiq. Tidak harus orang siddiq yang memiliki istana ini. Lalu dia tanya lagi, fali ayyi syahidin hadzal qasr ya Rabbi, kalau begitu miliknya orang syahid yang mana istana ini ya Allah? Allah menjawab, tidak harus orang syahid yang memiliki istana ini. Faliman ya Rabb, kalau begitu milik siapa istana ini ya Allah? Istana ini milik siapapun yang bisa membayar harganya. Dia bertanya, fakam min samanihi ya Rabb, kalau begitu harganya berapa ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ta'fu an akhika walaka hadal qasr, kamu maafkan saudaramu itu maka bagimu istana ini. Masya Allah. Jadi dalam kasus ini tidak diambil pahalanya dan tidak ditambahi dosanya, tapi Allah menawarkan kepada si penggugat, kalau kamu mau maafkan dia, kamu dapat istana ini. Jadi di sini Allah bukan cuma menjadi hakim, tetapi menjadi pembela bagi yang digugat. Kan berarti yang digugat istimewa sampai dibela sama Allah seperti itu. Maka orang itu langsung berkata, Al-an ya Rabbi, al-an qad afautu anhu, qad afautu anhu. Ya Allah kalau gitu sudah saya maafkan, sudah saya maafkan. Maka Allah memerintahkan kamu naik, tempati istana itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada hamba yang digugat, wahai hambaku, bukankah aku telah memenuhi janjiku kepadamu untuk meneguhkan telapak kakimu? Wa yusabbit aqdamakum, karena di dunia dia menolong agama Allah, karena di dunia dia berjuang berkhidmah untuk agama Allah, maka di akhirat dia dibela oleh Allah dan diteguhkan telapak kakinya. Kalau ada yang menggugat, Allah yang membela dan memberi kompensasi kepada si penggugat. Maka hamba ini bersujud, sadaqta ya Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin.
Benar ya Allah, engkau telah memenuhi janjimu, maka segala puji bagi engkau, Rabb semesta alam. Lalu Allah mengangkatnya dan menempatkannya di istana yang juga sangat indah di seberang istana dari penggugatnya yang tadi. Masya Allah. Ini maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang diistiqomahkan, ditasbit oleh Allah, bukan cuma di dunia tetapi di akhirat. Ini karomahnya orang yang istiqomah. Masya Allah ya Ustaz ya, keren sekali. Iya, tapi istiqomah beratnya. Berat Bu, kalau ringan namanya istirahat. Istiqomah itu karena hadiahnya sedahsyat itu tadi maka menjadi berat. Kalau ringan hadiahnya piring cantik. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya supaya kita termasuk hamba yang istiqomah? Yang pertama, istiqomah itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita senantiasa berdoa memohon istiqomah kepada Allah. Bagaimana berdoa memohon istiqomah? Satu, menghayati bacaan kita di suratil Fatihah. Suratul Fatihah itu hubungan paling mesra antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah gambaran keseluruhan isi Al-Quran. Kalau disertasi atau tesis itu ada abstrak di depan itu ya. Itu Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu dimulai dengan satu, Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatullah. Mengenal Allah dengan menyebut namanya yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang kasihnya tidak pilih-pilih, sayangnya tidak berbatas, tidak berbilang. Ma'rifah, mengenal Allah. Setelah kenal, apa yang terjadi kalau kita sudah kenal sama Allah? Pasti cinta. Orang kok kenal Allah, itu tidak akan bisa menampik cinta yang tumbuh karenanya. Kenal Allah, pasti cinta. Kita ini kalau kenal orang, awalnya baru lihat sekilas apa lihat medsosnya atau ikut pengajiannya sekali, ibu-ibu sama saya gitu. Kagum. Tapi makin lama, makin kenal, kan makin tahu aib-aibnya Bu. Jadi kalau sama makhluk itu makin dekat, makin kenal, makin tahu aibnya. Sebaliknya kalau sama Allah makin dekat, makin kenal, makin tahu kesempurnaannya. Sebaliknya. Jadi makanya kenapa saksi utama kebaikan kita itu bukan followers. Meskipun followernya 699.981 ini tadi. Ini akun baru ya setelah yang 1,5 juta tumbang gitu. Gara-gara kebanyakan posting tentang Palestina. Itu meskipun semua followers mengatakan, baik, hebat, keren. Lah kalau istri dan anaknya mengatakan, sprek. Selesai Bu. Udah gak berlaku semua kesaksian yang lain. Saksi utama itu keluarga. Karena dia yang paling melihat kita luar dalam. Yang berikutnya tetangga. Nah, itu tetangga juga berbahaya itu. Makanya tetangga itu perlu dibaik-baikin. Karena mereka itu kesaksiannya itu diprioritaskan besok di akhirat itu. Jadi kesaksian tetangga itu sebada keluarga, itu diprioritaskan sama Allah. Makanya baik-baik Bu sama tetangga. Jangan memancing konflik dengan tetangga ya. Berbahaya di akhirat itu. Jadi memang mereka saksi-saksi utama. Nah gitu kalau kenal Allah, makin kenal makin tahu kesempurnaan. Maka pasti cinta. Ungkapan cintanya berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pasti cinta.
Orang cinta itu kalau cinta ya muji-muji kan. Segala puji bagimu ya Allah. Yang menjadi Rabb bagi semesta alam ya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Orang kalau sudah kenal lalu cinta pasti berharap. Iya enggak Bu? Kalau sudah cinta pasti ngarep. Berharap. Maka harapan itu diwujudkan dalam ungkapan Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, Engkau kan maha pengasih maka kasihilah kami. Engkau kan maha penyayang maka sayangilah kami. Ya, kata para ulama dulu kan, jangan seneng dulu kalau dikasih. Karena dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih pasti karena sayang. Gitu kan. Iya. Jangan seneng dulu kalau dikasih karena dikasih belum tentu disayang. Contohnya siapa? Fir'aun dikasih kekuasaan. Tapi apakah disayang? Tidak. Qarun dikasih kekayaan. Tapi apakah disayang? Tidak. Samiri, Bal'am dikasih ilmu. Tapi apakah disayang? Tidak. Abu Lahab dikasih nasab mulia, tapi apakah disayang? Tidak. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Siapa misalnya? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, itu semuanya disayang. Maka biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih pasti karena sayang. Anak kita umur 4 tahun minta korek api, minta minyak solar, minta petasan, minta pisau cutter, minta silet tajam, gunting. Dikasih enggak Bu? Kenapa kok tidak dikasih? Karena sayang. Makanya kalau ada yang berdoa kok belum dikabulkan, jangan suudzon dulu. Mungkin tidak dikasih karena sayang. Kayak ibu-ibu ada datang kepada seorang ulama. Gus, mbok tolong suami saya didoakan Gus biar kaya. Mosok dari dulu miskin terus gak gablek duit. Lalu kiainya mengatakan, sebentar Bu, sebelum saya doakan, saya tanya dulu, kira-kira suami ibu nanti kalau sudah kaya, seleranya tetap ibu apa ganti yang lain? Langsung sibuk, ralat Gus gak jadi, gak usah didoakan kaya, doakan cukup saja. Ibu-ibu pilih cukup apa pilih banyak? Pilih cukup atau pilih banyak? Oh cukup banyak ya. Saya sarankan pilih cukup, iya kan? Karena kalau punya sepatu banyak tapi tidak ada yang cukup, repot gitu ya. Jadi yang benar pilih cukup. Ar-Rahmanir Rahim, berharap kepada Allah. Kalau sudah kenal lalu cinta lalu berharap, apa yang terjadi? Takut. Takut mengecewakan, takut bikin marah, takut melanggar apa yang dilarang sama yang kita cintai itu. Ya. Maka karena takut mengungkapkan Maliki Yaumiddin, ya Allah, Engkaulah Raja, penguasa, hari pembalasan nanti ya Allah. Kalau sudah kenal lalu cinta, lalu harap, lalu takut, apa yang terjadi? Berjanji, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau begitu ya Allah, aku berjanji bahwa aku hanya akan beribadah kepada Engkau, tidak mempersekutukan Engkau, dan aku berjanji hanya meminta pertolongan kepadamu, maka tolonglah aku ya Allah. Janji. Habis janji, berdoa. Doanya apa? Doa minta istiqomah. Bunyinya, ihdinas siratal mustaqim. Anugerahkanlah petunjukmu ya Allah kepada kami ke jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Ingat, jalan yang lurus, bukan jalan yang mulus. Karena ada yang ngira kalau jalan lurus itu pasti mulus. Siapa bilang? Banyak jalan lurus yang tidak mulus. Apalagi di provinsi yang itu. Jadi subhanallah. Ini jalan lurus. Bisa jadi menanjak, bisa jadi menurun, bisa jadi terjal, bisa jadi curam.
Makanya itu kalau di desa-desa itu kan ibu-ibu kalau hamil itu suka baca surat Yusuf sama surat Maryam. Kan saya tanya usil, Bu, kenapa kalau hamil suka baca surat Yusuf dan surat Maryam? Iya Pak Ustadz, biar anaknya kalau lahir laki-laki ganteng kayak Nabi Yusuf, kalau lahir perempuan cantik kayak Siti Maryam. Lalu saya tanya, loh ibu kepengen anak ibu nanti ujian hidupnya kayak Nabi Yusuf atau Siti Maryam? Astagfirullah Pak Ustadz, yo enggak, maunya ya ujiannya kayak Nabi Sulaiman. Bu, itu satu paket. Jalan yang lurus, jalan lurus itu skenarionya banyak, tidak tunggal. Karena disebut oleh Allah jalan lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang engkau murkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Kan berarti jalan lurus itu jalannya Adam sampai Muhammad alaihi wassalam tadi, bukan jalannya iblis, Fir'aun, Korun, Bal'am, Samiri, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Walid bin Mughirah, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan jalannya itu. Kita pahamnya begitu. Bukan jalannya umatnya Musa alaihi salam yang mengkufurinya lalu mengubah isi Alkitab bahkan membunuh nabi-nabi sehingga Allah murka kepada mereka. Bukan pula jalannya sebagian umatnya Nabi Isa yang beragama tanpa kitab dan cahaya yang menerangi, lalu agamanya itu didasarkan pada perasaan-perasaan. Sehingga sesat. Jadi kita memohon lengkap di situ. Jalan istiqomah di tengah segala ujian. Karena itu Quran turun untuk memberi panduan kepada kita jalan lurus itu, sebab di dalam Al-Quran semua ujian di jalan lurus dalam dosis paling ekstrim diterangkan. Apa tuh ujian hidup itu, Bu? Bisa nikmat, bisa musibah. Maka dua-duanya digambarkan dalam Al-Quran, dalam titik paling ekstrimnya. Diuji dengan kekayaan. Di Quran ada? Ada, namanya Sulaiman. Maka dia sukses karena mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semata-mata adalah karunia Tuhanku untuk menguji apakah aku syukur atau kufur. Yang gagal ada tidak? Ada, namanya Qarun. Dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi semua kekayaan ini karena ilmu yang ada padaku. Beda ya kalimatnya ya, orang syukur sama orang kufur. Diuji dengan apa yang paling ekstrim? Sakit. Jadi kalau level ekstrimnya, nggak ada kekayaan yang lebih kaya daripada Sulaiman ataupun Qarun. Level sakit, nggak ada yang lebih sakit dibandingkan Nabi Ayub. Level cantik dengan ujian seberat Maryam juga nggak ada. Oh ada Pak Ustadz sekarang, hamil tanpa suami itu banyak. Beda bro. Ini hamilnya nggak ada yang nyentuh, bahkan dia berada di mihrab suci sepanjang hayatnya. Dan diuji dengan cara seperti itulah. Ganteng diuji, ada. Namanya Yusuf. Dan Nabi Yusuf itu diuji sama Allah. Makanya saya itu bersyukur tidak terlalu ganteng. Karena ganteng itu resikonya besar sekali. Jadi Nabi Yusuf itu waktu kecil, wah kita pakai istilah yang agak serem, mengalami sibling rivalry, persaingan dan kedengkian saudaranya. Yang kedua, murder attempt, percobaan pembunuhan. Dimasukkan ke dalam sumur yang gelap, yang traumatis, itu gedenya kalau enggak kuat mental, bisa aukhlofobia, trauma terhadap ruang gelap, klaustrofobia, trauma takut berlebihan terhadap ruang sempit gitu ya. Lalu Nabi Yusuf ini ditemukan kafilah dagang, lah kok ya kafilah dagangnya itu tidak kemudian nyari bapaknya mana ya? Enggak, dibawa pergi ke negeri lain. Maka Yusuf mengalami human trafficking,
perdagangan manusia. Dijual sebagai budak maka mengalami slavery, perbudakan. Ketika mengalami perbudakan tumbuh dewasa ternyata ganteng sekali, nyonya istana tempat dia tinggal tidak tahan menggodanya, menutup semua pintu dan jendela, membuka yang tidak pantas dibuka, kemudian berkata, "Hai talak, sini sayang." Gitu. Lalu dia melarikan diri, bajunya ditarik sobek belakang. Maka Yusuf mengalami sexual abuse, kekerasan seksual. Sampai di pintu tuannya berdiri, maka perempuan itu justru balik memfitnahnya. Maka Yusuf mengalami false accusation, tuduhan palsu, fitnah. Makanya ibu-ibu itu sama orang ini disebut inna kaidakunna adim, tipu dayamu besar sekali. Karena apa? Biasanya orang kalau kepergok, kegep, itu tuh bohongnya nggak lancar, Bu. Contoh, naik pohon mangga milik tetangga. Ngapain di situ? Nyari kucing, Pak. Buat apa? Bikin rujak. Kan biasanya gitu ya. Nggak sinkron, bohongnya itu nggak sinkron biasanya. Tapi perempuan ini bohongnya lancar sekali gitu. Apa hukumannya terhadap orang yang kamu sudah berbuat baik kepadanya? Tapi dia malah berbuat jahat sama aku. Kecuali kamu penjarakan atau kamu siksa dengan siksaan pedih. Itu kalimatnya nggak ada yang jeda. Lancar banget gitu. Kok bisa? Gitu. Makanya suaminya bilang inna kaidakunna adim, tipu dayamu besar sekali. Lalu kan kasusnya ditutup. Ya Yusuf a'rid an hada. Ini memalukan kalau sampai keluar. Kamu diem ya, diem. Dipaksa untuk diam. Maka tetap bocor, Bu, ke ibu-ibu sosialita kerajaan Mesir itu tetap jadi bahan gosip. Siapa itu namanya? Siapa, Bu, namanya? Zulaikha. Kok kayak Bika Ambon? Jadi Zulaikha itu kan nama yang kita temukan dalam tafsir. Aslinya di ayatnya kan tidak ada. Itu karena Allah Maha Santun, Bu. Kalau ada orang bermaksiat terang-terangan, tidak malu-malu, membanggakan maksiatnya, ngajak-ngajak yang lain, maka Allah sebut namanya. Tabat syada abi lahabi wa tab. Tapi kalau masih malu, Allah nggak sebut namanya. Apa buktinya perempuan ini masih malu? Sebelum godain Yusuf, masih nutup pintu dan jendela. Berarti masih malu. Maka namanya tidak disebut, hanya disebut Imra'atul Aziz. Terjemahnya, oknum istri pejabat. Imra'atul Aziz itu terjemahnya, oknum istri pejabat. Maka digosipin, si Imra'atul Aziz masa tergodanya sama budak? Enggak banget seleranya. Enggak level sama kita-kita. Kata Imra'atul Aziz, belum lihat budakku kayak apa. Maka dia menjadi objek balas dendam. Perempuan-perempuan diundang, dikasih sendok. Kok sendok? Pisau, buah-buahan gitu ya. Terus Yusuf disuruh jalan di tengah-tengah. Kayak di catwalk begitu kan. Jalan. Apa yang terjadi? Jadi mengiris jarinya itu, dulu tuh saya membayangkan cuma begini. Selesai. Ternyata menurut Quran, qata'na, pakai musyaddadah. Itu artinya ditekan dan diulang. Makanya saya tuh penasaran kalau ada lukisan sejarah Nabi Yusuf, siapa tahu bisa untuk anestesi, Pak, itu. Operasi itu nggak usah dibius gitu. Subhanallah, sampai tidak terasa. Maka si Imra'atul Aziz kan bilang, tuh kan, kalian baru lihat sekali udah ngiris jari, lah aku lihat tiap hari, mana tahan gitu. Maka yang dialami Yusuf berikutnya, seksual harassment. Karena apa? Karena dia bilang begini, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi, ya Allah, aku lebih suka masuk penjara daripada mengikuti apa yang mereka ajak kepadaku. Maka mengalami kriminalisasi, masuk penjara. Sudah masuk penjara, dikhianati temen, Bu. Temennya itu disuruh, nanti kamu ketemu raja. Kalau ketemu raja, tolong sebut kasus saya ini dikriminalisasi. Enggak salah tapi di sini. Oke, bro, aman, bro. Lupanya selama 7 tahun, bayangkan. Kan parah banget gitu. Nah, kalau ada teori orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, seharusnya yang paling berhak jahat adalah
Nabi Yusuf. Tapi Quran dengan ujian se-ekstrim itu menggambarkan bagaimana Yusuf ketika tampil untuk menyelesaikan krisis negara, berhadapan dengan saudara-saudaranya yang paceklik, dia bisa memberi maaf, dan bahkan bukan cuma memberi maaf, tetapi dia tidak mengungkit kisah masa lalu. Jadi ketika Yusuf itu ditanya bagaimana keadaanmu selama ini sama bapaknya, dia jawabnya, Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika mengeluarkan aku dari dalam, harusnya kan ceritanya dari dalam sumur. Tapi Yusuf langsung loncat dari dalam penjara, yang antara sumur sampai penjara yang merupakan hidup paling pahit baginya, tidak dia ceritakan. Kenapa? Nah, kalau diceritakan saudaranya yang sudah dimaafkan, ya Yusuf katanya udah dimaafin, kok disebut-sebut sih, kan kita jadi ilfil. Itu, Insya Allah tabarakallah. Jadi istiqomah yang digambarkan Quran itu semuanya dalam tingkat ujian ekstrim. Bapak-bapak pernah mangkir dari tugas gak Pak? Apa yang terjadi ketika kita mangkir dari tugas? Gak terjadi apa-apa kan? Di Quran itu ada orang mangkir dari tugas cuma sekali langsung ditelan ikan, Bu. Kan kalau kita menelan ikan ya, cari gulai kepala kan itu. Subhanallah, sedahsyat itu ujian-ujian yang digambarkan Quran. Kayak Nabi Ayub tadi, hari pertama ladangnya musnah, hari kedua ternaknya mati, hari ketiga anaknya wafat satu demi satu, hari keempat mulai bersin-bersin yang keluar darah dan nanah, hari berikutnya gatel, badannya digaruk, terkelupas sampai ke tulang. Dan kemudian sakit. Setelah sakit 7 tahun, istrinya protes. Mas, kamu ini sakit. Kenapa aku enggak pernah dengar dari mulutmu minta sembuh sama Allah? Cuma subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Udah 7 tahun loh Mas. Kata suaminya, kata Nabi Ayub, aku malu Dek. Malu kenapa? Lah aku pernah sehat 70 tahun, baru sakit 7 tahun kok minta sembuh. Itu kan namanya tergesa-gesa Dek. Coba bayangkan. Cerita-cerita ini yang diceritakan Allah kepada kita adalah refleksi, cermin bagi kita untuk istiqomah. Makanya berdoa mohon istiqomah di surat Al-Fatihah itu disertai dengan tadabbur Quran tentang kisah-kisah yang dengan itu istiqomah. Kata Imam Hasan Al-Basri, setiap kali hidupku terasa sesek, terasa sempit, terasa berat, aku baca surat Yusuf. Selesai baca surat Yusuf rasanya plong. Apa yang ku alami belum ada seujung kukunya yang dialami beliau, insyaallah. Jadi kunci pertama istiqomah, berdoa kepada Allah, meminta istiqomah dengan surat Al-Fatihah, sekaligus tadabbur kisah-kisah Quran agar istiqomah. Bapak-bapak ada yang jadi bos, anak buahnya menjengkelkan. Coba sering-sering baca kisah Nabi Musa. Wah, anak buah Anda belum ada apa-apanya dibandingkan anak buahnya Nabi Musa. Sudah musuhnya Fir'aun, anak buahnya kok ya Bani Israel kan. Celaka betul itu. Makanya nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quran itu Musa alaihissalam. Karena dia Nabi yang ujiannya itu menjadikan dia terhimpit atas dan bawah, kiri dan kanan. Istilah anak sekarang sandwich generation gitu. Tapi kalau sandwich isinya selai, itu bahasa Maduranya bread jam bread, tak iya. Bread, jam, bread. Maka namanya bread jam bread, tak iya. Saya dulu bingung, ada teman Madura, mari Pak Ustadz kita sarapan, tak iya. Sarapannya bread jam bread. Apa bread jam bread itu? Ternyata roti dikasih selai, kasih roti lagi. Bread, ya, baru paham gitu. Kemudian setelah doa di surat Al-Fatihah, doa lain untuk istiqomah ada di akhir tasyahud. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Doa yang lain untuk istiqomah diajarkan Allah dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh
hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Rabb kami, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepadanya, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau zat yang maha dermawan. Ini doanya. Boleh juga dengan mengatakan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ini misalnya kita memohon supaya istiqomah sampai akhir. Jadi ini doa-doanya. Yang kedua, ini jam berapa? Yang kedua, kuncinya istiqomah setelah berdoa adalah dengan membiasakan amal-amal yang istimrar, yang dawam. Meskipun sedikit, meskipun kecil. Sabda Rasulullah SAW, ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa inqalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling dawam, paling kontinu, paling sustainable, sambung sinambung, dijadikan rutin, kebiasaan, tidak putus, istiqomah. Wa inqalla, meskipun cuma sedikit, meskipun cuma kecil. Maka nanti misalnya ba'da Ramadan, ya Allah Ustaz, saya pengen itu habis Ramadan lebih baik, kok susah ya. Lebih baik dari apa Bu? Lebih baik dari Ramadan? Memang mustahil. Mau Syawal kok lebih bagus dari Ramadan itu mustahil. Maka kalau dulu guru saya mengatakan yang bagus itu tanda sukses Ramadan bukan Syawal lebih bagus dari Ramadan, tapi Syawal lebih bagus dari Sya'ban. Sya'ban kan sebelum Ramadan, Syawal sudah Ramadan. Kalau ada peningkatan, Syawalnya lebih bagus daripada Sya'ban, itu sudah keren. Kalau ada yang Syawalnya lebih bagus daripada Ramadan, kok harus masuk Guinness Book of World Records itu? Sulit. Kayak Syawalnya lebih baik daripada Sya'ban. Misalnya, waduh, wah Ustaz, saya mau lebih baik dari Ramadan. Saya nanti bulan Syawal mau qiyamul lail, saya mulai seba'da isya, selesai menjelang subuh. 4 hari berturut-turut dilakukan, hari kelima kena tipes. Masuk rumah sakit, diskontinu, tidak dilanjutkan lagi. Itu kalah utama daripada yang berkomitmen nanti bulan Syawal, saya mumpung masih punya kebiasaan bangun lebih awal, pokoknya sholat malamnya 2 rakaat diniati tahajud, ditambah 1 rakaat diniati witir, bangunnya cukup setengah jam sebelum subuh. Tapi istiqomah terus, maka lebih baik. Atau ada yang kemudian, wah saya besok Syawal sudah saya tabung Pak Ustadz, lebih baik dari Ramadan. Saya mau sedekah 1 miliar bulan Syawal. Habis itu libur sedekah seumur hidup. Itu kalah utama dengan yang mungkin 5.000, 10.000 sehari, tapi terus gak pernah putus. Karena tadi Allah menilai dari kontinu. Kenapa sih yang kontinu meskipun sedikit itu lebih dicintai Allah? Karena itu yang melatihkan kita untuk istiqomah. Sampai kita nanti itu enggak peduli orang tahu apa enggak. Sampai kita kemudian nanti enggak peduli ada yang muji atau enggak. Sampai kita enggak peduli orang kritik atau kemudian mencaci, enggak peduli. Maka kalau sudah enggak peduli kecuali dari Allah, namanya ikhlas, pakai kha, pakai sod, ikhlas. Jadi yang kecil-kecil itu dibiasakan. Tipsnya dari guru saya, Allahyarham Kiai Mu'tamid Khalil adalah, kamu kalau pengen istiqomah itu ditata amalnya. 1, beresi dulu yang fardu. Jadi target pertama itu fardu tunaikan dulu. Sebulan, 2 bulan sampai semua fardu terasa ringan. Enggak usah ngamalkan yang sunnah dulu, enggak apa-apa. Yang penting fardunya dikencengi dan terasa makin ringan, makin ringan, makin ringan. Kalau sudah fardunya terasa ringan, baru tambahi 1 sunnah. 1 aja, jangan banyak-banyak. Misalnya sunnah rawatib,
qobliyah subuh, spesifik. Qobliyah subuh tok, yang lain enggak usah. Tapi satu ini dulu dipelihara. Kalau sudah terasa ringan setelah 4 bulan baru tambah 1. Kalau belum ringan, jangan ditambah dulu. Begitu seterusnya rumusnya. Jadi enteng baru nambah, terasa ringan bukan beban baru nambah. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Kalau sudah punya beberapa amalan sunnah, tips berikutnya, simpen satu yang rahasia. Gak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Sisakan minimal 1, lebih dari 1 boleh. Sisakan minimal 1 yang tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Kenapa? Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, karena biji-bijian kalau semuanya itu terserak terlihat di atas tanah, itu biasanya dimakan burung ataupun dimakan ayam, digondol, ditotol gitu kan. Tapi kalau kamu mau biji itu tumbuh kokoh, berakar, nanti mekar, berbuah, caranya biji itu ditanam di dalam tanah, ditutupin pakai tanah. Amal juga begitu kata beliau. Kalau semuanya kelihatan, kita enggak sadar jangan-jangan sudah habis dimakan, riya, sum'ah, pengen pamer, macam-macam. Kalau ada yang disimpan rahasia, mudah-mudahan itu yang selamat, berakar, kokoh tadi. Jadi sisakan satu yang rahasia. Kan ada nasyidnya yaitu halaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah halaka sadaqatun tukhfa la ya'lamuha illallah. Apakah kamu punya rahasia di sisi Allah yang tidak ada yang tahu kecuali kamu dan Allah? Apakah punya sedekah atau amal-amal yang kamu rahasiakan yang hanya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu? Itu penting. Jadi ini tipsnya istiqomah, amalnya diteguhkan, mulai dari yang fardu, nambah boleh, tapi kalau sudah terasa ringan, sedikit demi sedikit saja, yang penting istiqomah, ya. Dan kalau bisa ada satu yang dirahasiakan. Yang berikutnya kunci istiqomah, muhasabah. Kata Imam Asy-Syafi'i, man wajada fi nafsihi dha'fa wal faqra nalal istiqamah. Orang yang selalu memeriksa, lalu menemukan di dalam dirinya ada kekurangan dan kelemahan, maka dialah yang akan mencapai istiqamah. Jadi orang yang istiqamah itu bermula, ya Allah, sholatku tadi kok ya masih mikir kunci di mana? Muhasabah gitu ya. Sholat yang nanti aku harus lebih sempurna. Ya Allah, lah puasaku tadi kok ya aku masih tertarik dengerin ibu-ibu sebelah gosipin sebelahnya lagi. Jeng, lihat gelangnya jeng. Kenapa Bu? Gede-gede kayak toko emas berjalan ya. Tenang jeng, aku tahu itu imitasi kok. Loh kok tahu jeng? Belinya sama aku. Kok ya aku itu tertarik dengerin itu gitu. Ya Allah, puasa aku ini gimana nasibnya gitu ya. Itu muhasabahnya itu begitu. Selalu merasa ada yang kurang sempurna. Makanya pengen yang berikutnya menyempurnakan lagi. Pengen yang berikut, ya Allah aku tadi itu sodako sudah kurahasiakan, tapi kok ya ketahuan gitu, tulisanku ketahuan hamba Allah, hanya itu miring itu, yang nulis miring sekampung cuma aku. Insya Allah, jadi dia itu muhasabah terus, ya Allah kok kurang sempurna, ya Allah pengen lebih sempurna, ya Allah kurang sempurna, ya Allah pengen lebih sempurna. Ini kata Imam Syafi'i yang akan mencapai istiqomah. Karena itu orang yang muhasabah itu kesimpulannya harus sama Bu, sesoleh apapun. Orang muhasabah itu kesimpulannya, nikmat Allah cukup, ibadah saya kurang, dosa saya masih banyak. Kalau Anda kok kesimpulannya enggak begitu, muhasabahnya salah. Wah, nikmat Allah ini kurang ya. Padahal ibadahku itu sudah terlalu banyak. Dosa aku aja kemarin habis.
Muhasabah kok kesimpulannya begitu, muhasabahnya keliru, sesoleh apapun kita. Jadi ini kunci ketiga supaya istiqomah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita istiqomah, keberkahan dalam hidup kita, dan kita diwafatkan dalam husnul khatimah, diselamatkan dari fitnah dan azab kubur, masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan, saya kembalikan ke beberapa pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ada dua pilihan. Mending Ustadz lanjut atau mending bertanya? Kalau ada yang bertanya, ya bertanya. Tapi kayaknya mendingan lanjut Ustadz. Oh ada, oh ya ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Ya, bicara tentang istiqomah kadang takut tidak bisa melaksanakannya. Apalagi masih ada kalau menyimak terjemah Quran gitu ya, murotal yang ada terjemahnya itu sering sekali ada kalimat seperti ini Ustadz, bahwa Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya dan tidak akan memberi petunjuk atau menyesatkan kepada tidak memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Itu kan banyak sekali ya Ustadz, diulang-ulang. Kadang tuh saya mikir, lah terus di mana letak usaha saya gitu. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Baik, dari bapak-bapak ada yang mau tanya? Nggak ada? Saya kembalikan ke ibu-ibu. Oh baik, dari belakang sebentar. Tidak harus bertanya, Bu, menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas ilmunya yang disampaikan tadi. Mungkin sedikit ya. Terkadang yang disampaikan Ustadz itu memang sebenarnya kita udah tahu itu ilmunya gitu ya. Tapi memang cukup berat ya, seperti yang Ustadz katakan tadi. Surga itu adalah milik orang yang bisa memaafkan saudaranya gitu kan. Ketika dia memang istiqomah, yang tadi dikatakan ada yang penggugat, ada yang menggugat gitu ya Ustadz, sampai Allah menjanjikan itu istana gitu kan. Tapi memang Masya Allah seperti yang Ustadz sampaikan, Nabi Yusuf itu bisa tidak mengungkit-ungkit masalah saudaranya gitu kan. Ini luar biasa gitu. Terkadang mungkin iman kita lagi di bawah gitu ya. Apalagi kami ini perempuan gitu yang suka terkadang teringat, padahal kita saya sampai pernah gitu kan mengklarifikasi ini masalah sama saudara gitu kan. Ya mungkin misalnya kita katakan itu ipar kita gitu kan. Nah tapi terkadang memang ya itulah tadi bisikan setannya itu gitu ya, dia datang menggoda, kok kamu seperti ini gitu. Bahkan ya kadang mungkin di saat itu posisi saudaranya ini tidak ada gitu ya, dan mereka tuh bisa menganggap seperti hina gitu ya. Jadi kadang saya sadar ke diri saya, ya sudahlah kita kan punya Allah gitu. Tapi manusiawi kali ya Ustadz, ketika saya merasa kok saya sedih banget ya digituin gitu ya. Jadi sampai dibilang kita tahu ini ilmunya gitu kan. Bahkan kita ini kok saya merasa sedih. Iya memaafkan itu memang ini gitu ya Ustadz, memang ya apakah memang wajar gitu ya kita mengingat. Emang sih sungguh susah ya, sampai kadang memang ada yang bawa tomat, saya udah tahu gitu, tapi kadang memang ya apa ya, memang mungkin harus ya banyak istighfar, mungkin inilah godaan setan gitu, apalagi Ramadan kadang kok sakitnya gitu banget gitu ya Ustadz ya, memang luar biasa ya. Sampai saya berpikir gini, ya itulah ada psikologi yang mengatakan ini sebenarnya masalah belum tuntas, makanya di hati saya itu enggak seret. Saya mau menghindari gitu, bukan berarti saya dendam sama mereka, enggak. Tapi saya mendingan saya enggak ketemu gitu Ustaz, untuk menghindari yang seperti itu gitu ya. Tapi terkadang apa ya manusiawi kali ya Ustaz. Saya berpikir gitu, makanya terkadang pas saya mendengar betul yang Ustaz sampaikan itu betul gitu ya. Jadi ini ya
Dan itu terjadi tadi saya mengungkit itu lagi gitu ya. Jadi emang saya bilang ini masalah belum tuntas, sampai saya pernah mengklarifikasi gitu kan. Kenapa kamu nyampaikan seperti itu, bahkan anakmu ikut-ikutan mempermasalahkan itu, padahal kami nggak bermaksud seperti itu gitu ya. Tapi malah mereka menjawab dengan itu candaan gitu. Ya saya merasa ya Allah gitu kan, segitunya itu saudara gitu ya. Ya itulah fenomena hidup gitu ya. Mungkin ya mungkin Ustaz bisa inilah ya menyampaikan ininya ya gitu, bagaimana yang bisa dikatakan memaafkan itu. Memaafkan yang ini ya, memaafkan yang melupakan ini saudara gitu ya. Mungkin itu aja Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf. Baik, kayaknya dua dulu deh Tat. Ini pertanyaan kelas dewa ini Tat. Harus dijawab dengan sesingkat-singkat dan padatnya. Mungkin sampai jam 1 Tat. Aduh jangan. Baik, yang pertama, hidayah itu haknya Allah. Dia yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Dia memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki dan dia menyesatkan siapapun yang dikehendaki. Dan innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah bagi orang yang kamu cintai. Ini bahkan dikatakan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Tidak, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya menuju ke jalan yang lurus. Nah, tetapi untuk memahami takdir secara umum, takdir atau konteks ini adalah hidayah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang atau tidak diberikan kepada seseorang, tidak boleh membahas takdir dengan melepaskannya dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa misalnya sifatnya Allah? Satu, Allah itu maha tahu, tidak pernah bodoh. Maka semua takdir termasuk hidayah itu diliputi oleh ilmunya Allah lahir dan batin. Isi hatinya maupun zahirnya semua Allah tahu. Maka Allah tahu siapa yang berhak dapat hidayah dan tidak. Yang kedua, Allah itu maha benar, tidak pernah keliru. Maka seperti apapun takdir ataupun hidayah diberikan atau tidak, maka pasti benar, tidak pernah keliru. Yang ketiga, Allah itu maha adil, tidak pernah zalim. Jadi kalau ada orang dapat hidayah, ada yang tidak, itu semua masih dalam bingkai keadilannya Allah. Loh kok dia dapat, kok ini enggak? Allah maha tahu yang kita tidak ketahui. Mungkin tentang hatinya, kecenderungannya, pemikirannya, ikhtiarnya. Maka kalau kita sudah berusaha mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal husnudzon, enggak mungkin disia-siakan sama Allah. Wong kita meminta hidayah, wong kita memohon petunjuk, wong kita mohon istiqomah, yang tidak kita minta saja dikasih. Memang pernah minta, ya Allah minta udara yang cukup untuk bernafas. Kayaknya enggak mungkin berdoa begitu kecuali asmanya kambuh. Iya kan? Tapi Allah enggak pernah alpa memberikan itu. Nah kalau yang enggak pernah kita minta saja kita diberi, apalagi yang kita minta pasti diberi lebih baik daripada yang kita minta. Jadi Allah itu maha adil, tidak pernah zalim. Yang keempat, Allah itu maha bijaksana, enggak pernah sembarangan, enggak random, enggak acak. Allah itu maha bijaksana. Kalau ada yang diberi hidayah, pasti karena satu sebab dan hikmah yang Allah maha mengetahui tentangnya. Sebagaimana kalau Allah menahan hidayah dari seseorang, pasti juga karena sebab dan hikmah yang Allah lebih mengetahuinya. Jadi kita membahas takdir itu wanti-wantinya para ulama, membahas takdir tidak boleh dikeluarkan dari bingkai sifat-sifat Allah. Terutama yang 4 yang saya sebutkan ini tadi. Kita mudah-mudahan bermanfaat. Yang kedua, memang berat Bu. Memaafkan itu memang tidak mudah. Maka memaafkan itu dalam Al-Quran termasuk amal yang pahalanya tanpa batas. Bighairi hisab. Jadi dalam Quran itu Bu,
tidak ada perintah minta maaf kecuali mohon ampun kepada Allah, ya kan? Kalau minta maaf kepada sesama itu tidak ada perintahnya, karena memang harusnya default, kalau salah ya minta maaf. Tetapi perintah memberi maaf, dorongan untuk memaafkan, motivasi dengan iming-iming pahala yang sempurna dan luar biasa, itu untuk memaafkan. Perintahnya, fa'fu wasfahu, maafkanlah dan berlapang dada. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, maafkanlah dan perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang yang berbuat jahil. Motivasinya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, dan hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka berlapang dada. Memangnya kalian tidak suka kalau Allah mengampuni kalian karena kalian mudah memaafkan sesama? Jadi kalau kalian ingin diampuni Allah, gampang, maafkan sesama. Karena dosa kita sama Allah sebenarnya lebih banyak daripada dosa sesama-sama kita gitu. Jadi kalau mau dimaafkan Allah, diampuni Allah, maafkan sesama. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Nah ini pahalanya. Faman afa, maka barang siapa memaafkan, wa aslaha, dan mendamaikan, fa ajruhu, maka pahalanya 'ala Allah, jaminan di sisi Allah tanpa batas. Pujiannya, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan sesama. Jadi semua arahnya ke memaafkan. Kenapa? Karena fokusnya Quran membersihkan hati. Hati kita ini misinya adalah ibadah kepada Allah, menghadap kepada Allah. Pertanyaannya, mana yang lebih terganggu fokusnya dalam beribadah? Orang yang belum memaafkan atau orang yang belum dimaafkan? Orang yang belum memaafkan, Pak. Ada si A salah sama si B, si A belum minta maaf, si B belum memaafkan, lalu si A dan si B ketemu, siapa yang gak enak hati? Yang belum memaafkan, yang belum dimaafkan itu santai aja, innocent, watados kata anak saya, wajah tanpa dosa. Sementara yang belum memaafkan, apaan sih? Kayak enggak ada dosa. Oh parahnya kalau yang belum dimaafkan itu imam masjid. Mau sholat berjamaah, siapa imamnya? Ustadz itu, males. Bahaya enggak? Bahaya. Gara-gara belum memaafkan Pak Imam jadi males ke masjid. Bahaya. Ganggu fokus ibadah kita. Di acara si A makanya enak banget, ya Allah enak banget ya Alhamdulillah. Si B yang liatin langsung gak enak makan. Si A pulang tidur nyenyak Bu, tanpa dosa. Si B gelimbang, dia itu salah sama aku. Apa gak sadar ya? Masa aku harus ngomong kamu tuh salah, Mbak ya minta maaf. Tapi kan gengsi ya. Sampai pagi Bu. Enggak bisa tidur. Jadi siapa yang menderita ketika ada kesalahan semacam ini? Siapa yang belum dimaafkan atau yang belum memaafkan? Belum memaafkan. Maka rumusnya kadang-kadang kita memaafkan orang bukan karena dia layak dimaafkan, tapi karena dia tidak layak mengisi hati kita. Dia mikir, kita mikirin dia nggak mikirin kita, enak aja. Kan logikanya begitu ya. Kita ini terganggu fokusnya gara-gara dia, sementara dia melenggang dengan mudahnya. Enak aja. Kalau saya sih nggak sudi, kalau saya. Apaan, kamu nggak pernah mikirin aku, kok aku mikirin kamu. Nah kadang kita memaafkan bukan karena dia layak dimaafkan, tapi karena kita tidak layak menghabiskan energi untuk dia. Jadi ada orang, min dzurriyyati Rasulullah SAW, namanya Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ali Zainal Abidin bin Husain ini mengetahui dengan sangat jelas bagaimana ayahandanya Sayyidina Husain dikhianati, diundang datang tapi ditinggalkan.
kemudian mengalami pembantaian dengan keluarganya. Hanya dia satu-satunya laki-laki yang selamat. Dia hafal semua pelaku pembunuhan dan pembantaian keluarganya itu. Ketika berlalu masa di Madinah, beliau tinggal di Madinah, lalu orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan dan pembantaian keluarga Sayyidina Husain itu ternyata qadarullah di dunia banyak mendapatkan bala. Ada yang dari pejabat tinggi tiba-tiba jadi buronan, ada yang dari orang kaya raya tiba-tiba jatuh bangkrut, ada orang yang keluarganya berantakan, ada yang jatuh miskin, macam-macam. Semua orang itu ditampung oleh Ali Zainal Abidin bin Husain, disantuni, ditanggung hidupnya. Maka orang-orang tanya, apa Anda tidak punya dendam? Ini orang-orang yang dulu terlibat pembunuhan dan pembantaian ayah Anda, sekarang justru Anda menyantuni mereka. Apa kata Ali Zainal Abidin bin Husain? Kata beliau, dendam itu seperti menenggak racun ke mulut kita sendiri, lalu kita berharap orang lain yang mati karenanya. Mati kamu. Tapi yang minum racun kita. Kan lucu gitu. Kata Ali Zainal Abidin Husain, itu kan lucu. Nah maka strategi jalan tengah, Bu. Strategi jalan tengah. Kita memaafkan tapi kan sulit melupakan, ya enggak? Ya sudah, kalau kita belum mampu seperti Nabi Yusuf tadi. Memaafkan, melupakan, udah enggak dirasa lagi gitu ya. Itu memang berat sekali, maka ya sudah, memaafkan, jangan dipikirin, kemudian jaga jarak, gitu saja. Daripada disakiti lagi. Apa ada dalilnya jaga jarak? Ada. Cerita siapa? Wahsy. Siapa Wahsy? Yang membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Membedah perutnya untuk dikeluarkan jantungnya, lalu jantung itu dikunyah-kunyah oleh Hindun binti Utbah. Ketika Wahsy masuk Islam pada tahun Fathu Makkah, apa yang disabdakan Rasulullah SAW kepada Wahsy? Wahai Wahsy, ahlan wa sahlan. Selamat menjadi seorang muslim yang baik. Tetapi aku minta satu hal kepadamu wahai Wahsy. Seandainya engkau mampu, aku minta agar jangan engkau tampakkan wajahmu di hadapanku. Bukan Wahsy, aku bukan benci kepadamu. Aku tidak benci. Hanya saja setiap melihat wajahmu, aku akan teringat apa yang dialami oleh pamanku, dan itu akan membuatku sangat sedih. Faham ya? Level Rasulullah pun gak kuat kalau lihat wajah Wahsy. Dan Nabi mengatakan bukan karena benci, cuma kalau lihat kamu, aku ingat apa yang terjadi pada Hamzah, dan itu bikin sedih. Beliau kemudian mengatakan, wahai Wahsy, kalau engkau bisa, jangan tampakkan wajahmu di hadapanku. Saya membayangkan jadi Wahsy itu juga berat sekali. Lah gimana bertaubat pengen jadi orang yang dicintai Rasulullah dan mencintai Rasulullah, tapi Rasulullah bilang jangan tampakkan wajahmu padaku. Kan berat juga. Tapi hebatnya Wahsy, dia menyadari hal itu dan kemudian mengatakan, aku ini memang telah melakukan satu perbuatan yang sangat keji di masa lalu, maka aku akan menebusnya. Lalu Wahsy kelak menebusnya dengan lembing yang sama yang dia pakai untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Dia lembing nabi palsu Musailimah al-Kadzab. Dan kemudian dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menuntaskan dosaku dengan tebusan ini. Dengan ini pernah kubunuh orang paling mulia, dan dengan ini pernah kubunuh orang paling hina. Gitu ya Bu. Jadi tadi ya jalan tengahnya, kalau belum mampu sama sekali seperti Nabi Yusuf tadi, jaga jarak, gak apa-apa, yang penting jangan sampai dia ganggu konsentrasi ibadah kita. Lawang sholat kok yang kepikir yang belum dimaafkan. Lagi puasa itu lihat kolak itu kebayang wajahnya dia gitu. Ruginya kita itu kan. Nah itu kalau bisa kita jaga semacam itu. Demikian wallah bisa. Pertanyaan saya Tad, kapan Ustadz kesini lagi Tad? Ayo, siap Mas Reno. Baiklah, mungkin karena kita mau menjelang duhur, kita
tutup kajian kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.